Kalau masih tetap mau bertahan, ya udah bertahan, jangan ngeluh intinya. Soalnya Ngeluh udah ya. ngerasa berat dengan potongan, ditambah ngeluh tuh makin itu Ngeluh juga ya, makin berat lagi. Dan untuk adik-adik yang baru lulus juga jangan putus asa kali ya. Iya, iyalah pasti. Sebenarnya lapangan kerja tuh banyak banget ditawarin ya. Banyak banget. Pasti kok pas dapet lo kerjaan, jangan gara-gara aduh corona nih orang aja banyak di PHK, gimana gue gitu masih baru. Enggak, kok enggak juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman cerita, selamat datang kembali di podcast Ayu Cerita. Masih bertemakan seperti episode sebelumnya, yaitu semua karena pandemi. Tapi kali ini kita masuk ke bagian kedua, dan aku mau ngajak temanku yang lain nih untuk ngobrol-ngobrol santai di sini. Yang pastinya temanku kali ini berbeda profesi dari temanku di episode lalu. Tamuku kali ini berprofesi sebagai karyawan swasta. Kira-kira apa sih yang terjadi sama pekerjaan atau karirnya di masa pandemi ini? Langsung aja kita ajak ngobrol temanku yang satu ini. Halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam Bayu. Yuk, apa kabar yuk? Apa kabar? Alhamdulillah, baik, sehat. Tambah sehat ya dengan pekerjaan baru, Ya, salary baru juga. salary baru ya kurang lebih hampir sama, cuma yang dulu sih ya taulah dipotong. Ya, gue mau nanya-nanya sih di episode kali ini. Kemarin kan gue sempat nanya ya. Ini udah setahun nih kita di masa pandemi. Apa rasanya yuk? Rasanya, aduh gila, berat banget ternyata. Masa pandemi kerja walaupun WFH, tapi itu waktu yang kantor pertama ya. Walaupun WFH, tapi kerjanya itu nggak kayak WFH hampir 24 jam juga sih. Cuma ya tetap aja kepikiran kerjaan yang namanya di rumah kan. Pegang laptop, kerjain terus gaji dipotong 50%. Gila, gede banget ya. Ya lumayan 50% dari awalnya. Kita kan pandemi Maret ya. Maret tuh kita baru masih pertengahan kan, baru gue tuh mulai di rumah itu tanggal 18 Maret. Ingat banget tuh, kayaknya 18 Maret ya kalau nggak salah, mulai disuruh dirumahin. Terus kan gajian kan akhir Maret, itu gajian kita gapoknya doang. Gapok, terus nanti pas April baru 50% dari THP, makin kecil lagi. Sampai gue terakhir di kantor gue Desember masih tetap 50%. Kerjaan ya gitu. Kerjaan tetap ya, pekerjaan tetap, malahan double dong gaji. Malah kerjaan gue double jadinya, karena kan banyak yang ada beberapa, misalnya tim kita tuh banyak, terus beberapa dirumahin itu nggak digaji, terus dipilih tuh berapa orang yang bisa ngehandle kerjaan. Jadi harusnya gue cuma megang satu brand, jadi megang 2 brand, karena ya kayak gitu, dibatasin semua. Dan beberapa teman gue juga pada mundur juga kan. Ya daripada dirumahin gak digaji, mendingan dia udah selesai di situ aja. Mendingan dia memutuskan untuk keluar aja, resign. Nah, ya teman-teman gue rata-rata ada yang seperti itu. Lebih memilih itu. Nah, kalau gue kan awalnya mau berniat seperti itu, tapi mau mikir lagi, ada satu hal yang lagi gue kejar, cuma gue masih bertahan. Ya udah, gue ambil kerjaan ini walaupun dirumahin gaji setengah, ya udah dicoba, dengan harapan kan gak hanya sampai selama itu, dan ternyata dijalanin sampai. Berarti gue boleh nanya dulu nggak, sebelumnya tuh lu sebagai karyawan swasta kerja di perusahaan yang bergerak di bidang apa yuk? Gue di bidang F&B, makanan. F&B ya, yang biasanya itu kan outlet-outletnya tuh ada di mall-mall gitu rata-rata, ya. Rata-rata di mall. Dan karena pandemi itu, tiba-tiba kan langsung ada pengumuman PSBB yang menutup juga mall di Jakarta. Itu sangat berpengaruh banget ya sama bisnis lo. Ngaruh banget. Apalagi kan pernah ada yang mall yang benar-benar tutup kan, jadi benar-benar benar-benar jalan. Makanya itu
Makanya itu pasti manajemen akan memutuskan, berarti ada yang diberhentikan. Nah, ya. Ada yang diberhentikan, terus ada yang dipertahankan dengan memotong gaji sampai 50% dari Maret ya. Yang 50% kan lebih di bulan April ya. April berarti Maret tuh Maret masih potongan itu gaji pokok istilahnya. Kita cuma dapat gaji pokok. Itu agak lebih gede dibandingin yang take home pay 50% yang kita dapat. Mungkin tergantung orang kali ya, kan kadang-kadang rate gaji orang kan beda-beda ya, Gapok sama ini kan beda-beda. Kalau gue masih gedean dari Gapok dibandingin 50% dari take home pay kalau gue. Nah, ternyata kan pandemi terus berlanjut kan. Kita kira kan waktu itu cuma 2 minggu aja kan PSBB. Iya. Ternyata makin parah juga dan pemerintah akhirnya memutuskan untuk menutup beberapa sektor industri kan. Yes. Akhirnya di perusahaan lu itu dari Maret itu sampai Desember lu bertahan di situ, masih posisinya kayak gitu aja ya, Yuk? Masih seperti itu. Dengan WFH, tapi lu dengan job yang malah double. Tapi salary-nya dipotong. Nah, waktu itu sih gue pernah ketemu lu ya di masa-masa pandemi, tapi yang udah awal-awal sih kita nggak pernah banget tuh. Iya, kan memang benar-benar ketat banget, nggak boleh ketemu. Nah, pas gue ketemu tuh gue sempet nanya kan, lo enak nggak WFH? Iya, kayaknya gue akan lanjut deh kerjaan yang nyari kerjaan yang mungkin bisa gue kerjain di kosan gitu kan. Ya, awalnya kayak gitu. Nah, pas gue ketemu lo lagi, ternyata lo bilang, gue udah dapet kerjaan baru. Besok gue udah mulai. Nah, gue kaget tuh. Wah, lo akhirnya lo pindah gitu kan. Gue pikir lo akan pasrah-pasrah aja sampai bisnis kondisi normal lagi ya. Tapi ternyata pas lo ngomongin kayak gitu, gue ngeliat nih anak tuh realistis banget nih. Gak mungkin kan lo bertahan dengan salary kayak gitu aja, bener gak sih, Yuk? Iyalah, bener. Sedangkan soalnya ya kita mikir juga ya kehidupan dengan gaji setengah, terus ada kebutuhan yang lain-lain lagi, terus udah cukup lama, berapa bulan tuh dari Maret sampai gue mutusin langsung nyari lagi tuh, pokoknya gue lebih kenceng nyari itu November, Desember kayak gitu-gitu, lebih rajin-rajin apply lagi tuh gue. Kayak gitu-gitu, jadi ya lumayan lah menurut gue. Ya udahlah, walaupun gajinya nggak terlalu beda sama yang sebelumnya, setidaknya gue dapat full gitu kan. Dan kalau gue mikir tetap bertahan di yang di lama, ya itu cukup berat juga, soalnya berat banget sih. Udah make tabungan juga. Gue nanti nggak tahu kedepannya mau kayak gimana kan. Terus kalau gue tetap bertahan, tabungan udah habis, ini nggak dapet apa, aduh gue bingung banget itu. Mendingan ya lebih baik ya itu langsung yang baru, cari yang baru. Kalau gue sih gitu. Kalau gue sih gitu. Apalagi lu itu kan sebenarnya anak rantau yang harus memenuhi kebutuhan lo sendiri ya, Yu ya. Iya. Sejauh ini yang gue kenal tuh lo termasuk orang yang lumayan pinter sih ngatur cash flow-nya kayak gitu. Sampai di saat yang pandemi yang terlalu lama ini, lo tuh sampai pakai duit tabungan lo ya. Iya, alhamdulillahnya sih gue masih ada tabungan ya. Dan itu juga ternyata tuh tabungannya makin menipis ini. Ya pastilah kan. Tergerus terus kan, dibayangin aja hidup di Jakarta lo. Bener. Bayar kosan, makan. Gue mau nanya deh. Double lagi kan vitamin biar lu nggak sakit kan istilahnya, maka makin gede lagi kan pengeluaran kita ya. Lo harus lebih ngejaga diri lo dalam hal kesehatan kan. Kesehatan, jadi lebih double lagi tuh. Ya begitulah. Gue mau nanya deh, selama pandemi ini ada nggak sih keringanan dari pihak sewa kosan itu untuk nanti bayarnya diundur atau apa? Ada nggak sih, Yuk? Kan kalau misalnya di perusahaan financing tuh yang ada cicilan mobil atau kendaraan lainnya tuh mereka ngasih dispensasi. Kalau misalnya ada kosan tuh gitu nggak sih, Yuk? Enggak ya? Tetap biasa aja, enggak. Berarti kan mungkin malahan mereka juga mikir ini kali ya. Gue sih mikirnya takutnya kan dinaikin nih listrik, kan kita di rumah terus nih, listrik air kan lebih gede kan, jadi makanya kita kan di rumah terus. Beda waktu kita kerja yang dipakai cuma buat malam doang kan. Benar. Nah gue kan mikirnya
aduh takutnya ntar dibengkak lagi biaya listrik kan pasti rata-rata kan pada bengkak kan biaya listrik, biaya air kan. Banget. Karena Ya biasanya gitu kan. biasanya kita kan cuma gunainnya dari malam aja kan, sore lah, sore pulang kerja sampai pagi mau berangkat kerja atau Sabtu Minggu. Ya jarang atau Sabtu Minggu itu juga jarang-jarang juga, biasa kan suka keluyuran kemana gitu kan. Benar. Nah ini benar-benar stay di situ 6-7 hari. Iya setiap hari. Tapi lu dinaikin nggak sih? Ya alhamdulillahnya sih enggak ya. Baik ya. Nggak ada naik. Iya mungkin pengertian juga sih orang kosannya. Untungnya sih gitu, gue takutnya juga kemarin aduh jangan-jangan ntar biaya listrik mau dinaikin nih. Tapi akhirnya lu mikir juga kan, nih kalau misalnya biaya kayak gini terus penghasilan gue cuma setengahnya dari biasanya, ini nggak akan bisa nih gue bertahan lama-lama gitu ya Yuk. Iya, gue mikir gitu. Makanya gue selagi gue kerja di tempat yang lama ini WFA, gue tetap nyari kan. Kalau memang ada dapat yang lebih baik lagi, ya lebih baik pindah. Gue sih mikirnya ke sana sih daripada bertahan yang nggak jelas juga kan ini mau sampai kapan, nggak ada kejelasan dari yang kantor lama juga sampai kapan. Kita nggak tahu ini sampai kapan dan manajemen di tempat lo juga nggak tahu kan, nggak tahu juga. Ya. Lo nggak tahu tuh tujuan mereka kemana, sedangkan lo tetap harus bertahan hidup dan harus punya tetap tabungan kan? Iyalah harus seperti itu. Nah kita bilang aja perusahaan yang dulu perusahaan A dan perusahaan yang baru perusahaan B ya. Yes. Di perusahaan B ini ternyata lo melihat manajemennya tuh lebih cepat untuk pulih ya Yuk. Dilihat seperti itu ya. Dari ceritanya mereka ya. Iya, di cerita dari mereka pas saat gue interview, dia bilang memang karena ya wajar juga sih kayak bulan Maret, April, Mei itu memang benar-benar terpuruk banget kan. Iya, semua sektor Maret, April, Mei, Juni lah palingan. Juli setidaknya tuh gue lihat seharusnya udah mulai bangkit lagi kali ya, walaupun memang nggak terlalu, ya setidaknya udah bisa mencari solusi nih kayak gimana nih yang kayak namanya jualan kayak gitu kan, pada beralih ke online atau kayak gimana kan kayak gitu. Nah dilihat dari yang kantor gue yang baru ini diceritain seperti itu, ya udah sih. Lo jadi optimis ya, ternyata di tengah pandemi ini ternyata ada perusahaan yang malah bangkit atau berusaha untuk ngegaji full ke anak-anaknya kan? Anaknya iya. Dan kalau gue boleh tahu di bidang apa ya Yuk? Kalau yang ini gue di bidang retail. Di bidang retail ya. Nah pas lo mau resign itu ada nggak sih upaya penawaran dari perusahaan sebelumnya untuk menahan lo gitu? Sempat ditahan, cuma janjinya mau dinaikin 60%. Aduh. Berat juga dong. Berat juga, dari 50-60 paling cuma naik berapa ya? Nggak terlalu jauh lah. Nggak terlalu jauh. Kalau mikirnya kan kalau dinaikin, yaudah kamu nanti saya fullin lagi deh gajinya. Ya mungkin masih mikir lagi kali ya. Ya udah deh nggak usah pindah karena kan secara kita udah kerja lama di situ udah inilah ya. Berapa tahun Yuk kalau yang di perusahaan A? 2 tahun setengah, kayak mau hampir 3 tahun deh di sana. Dan lo tuh orangnya juga nggak neko-neko sih, kalau misalnya selama itu bikin lo nyaman. Iya, makanya lo pasti nggak akan ngelirik yang lain kan? Iya, gue nggak akan ngelirik yang lain karena memang ya intinya gue ngelirik yang lain karena memang kebutuhan gue juga kan. Iya benar. Istilahnya. Benar. Ya karena memang tawarannya cuma hanya sampai itu, ya udahlah mendingan gue yang baru. Tapi lo lumayan, menurut gue ya, lo lumayan cepat ngambil keputusan sih Yuk. Iya kan? Ya, iya sih, termasuk gitu. Soalnya beberapa orang juga, termasuk gue kan ya. Gue masih tetap bertahan ya. Ya udah sabar dulu deh, sabar sampai manajemen ini mau gerak kemana nih gitu. Karena nggak semua perusahaan tuh bisa cepat pulih. Iya benar. Cuma karena memang gue denger ada juga sih teman gue kayak cerita-cerita kantor, ya kayak dengerin cerita kantor deh temennya kayak gitu. Di saat pandemi kayak gitu dia pasti tetap aja ada juga kok yang tetap digaji full kayak gitu. Kalau menurut lo gara-gara apa sih? Gue ini loh suka kagum juga nih sama perusahaan-perusahaan yang berusaha untuk
apa Berarti ya? mereka mungkin yang berusaha untuk mempertahankan karyawannya Iya benar. atau Bukan ya hanya mempertahankan ya. Kadang tuh mempertahankan tapi mengurangi kompensasinya gitu. Nah, ini tuh benar-benar mempertahankan tapi tetap mempertahankan juga kesejahteraannya karyawan. Iya nggak sih? ya. Berarti perannya manajemen sama itu strategi yang mereka buat tuh penting banget ya sebenarnya. Iya. Tapi ternyata banyak nih teman-teman gue juga yang ada yang tetap bertahan, tapi manajemennya itu tuh ada perbaikan gitu loh yuk. Awalnya tuh dia di bulan apa, dipotongnya mungkin 50. Terus udah berapa bulan ke depan dia ada naik lagi. Kayak di perusahaan lo yang B ini. Jadi kan iya bertahap ya. Bertahap. Jadi kan sebenarnya tuh ada upaya perbaikan dari manajemennya kan. Makanya teman gue pun masih bertahan tuh di situ, masih yang kayaknya ini masih optimis lah untuk kembali pulih gitu loh. Iya, kalau memang ada kenaikan, misalkan bertahap 2 bulan, terus 3 bulan setelahnya, 2 bulan ketiganya naik lagi, bulan keempat atau bulan kelima nanti naik lagi, itu mungkin bikin kita oke, stay aja di sini, nanti bakalan pulih. Benar. Tapi ketika akhirnya sampai 9 atau 10 bulan kan lo mulai mikir ya dengan kebutuhan yang tetap lagi nggak naik-naik juga kan di sana kan. Tetap aja. Sekarang pilihannya adalah kita harus ngambil keputusan cepat juga kan untuk bertahan hidup juga untuk target-target kita yang lain. Iya benar. Iya. Gue salut sih sama lu yuk. Realistis banget. Ternyata di masa pandemi ini banyak kok perusahaan lain yang ternyata masih mampu gitu loh untuk menggaji karyawan atau merekrut karyawan baru dengan penawaran yang lebih gitu loh. Iya, masih bagus lah. Jadi sebenarnya kita nggak boleh pesimis banget kan di masa-masa ini. Iya. Kalau karena gue mikir memang rezeki itu pasti ada. Yes, keren. Gitu sih. Gue pikir sih di situ aja. Maksudnya jangan langsung pesimis. Susah kayaknya nyari kerja lagi. Apalagi kayak corona kayak gini, susah nyarinya. Toh gue mikir lagi kan, enggak juga kok. Toh orang masih ada juga kok pindah-pindah kerja di masa corona. Berarti masih tetap dong. Banyak ada juga banyak. Kayak teman-teman gue yang resign cepat juga tuh, yang waktu awal-awal corona dia resign, langsung mutusin resign pas bulan Maret itu. April lah paling enggak ya, jangan bukan Maret, karena kan harus ada 1 bulan dulu gitu. April dia mutusin resign itu pas masa benar-benar corona banget. Iya, dia lama sekali itu gue denger dia udah dapat kerja baru loh. Kan gue mikir ternyata masih ada juga. Jadi mungkin intinya jangan pesimis bakal susah nyari kerja atau apa. Gue sih mikir di situ. Selagi tetap nyari aja terus, rezeki pasti ada. Gue sering denger, emang kan gue bukan pencari kerja lagi ya sekarang. Maksudnya sekarang pun gue nyari kerjanya tuh yang by project kan. Nah, gue tuh kemarin sering denger tuh yang untuk lulusan baru. Aduh, kasihan banget nih yang lulusan baru belum menikmati masa-masa nyari kerja. Dia pasti akan kesulitan nih di masa-masa ini. Ternyata enggak ya, yuk. Enggak juga. Ternyata pasti ada jalan ya. Pas aja ada jalannya. Begitu. Jadi jangan langsung putus asa nggak akan dapet. Gue juga mikirnya juga ya bayangin aja dari awal pandemi bertahan-tahan ya, setidaknya nge-apply juga 1, 2, 3, nggak terlalu rajin banget, setidaknya nge-apply. Karena lo masih berpikiran untuk ya udah stay masih bertahan, jadi masih tetap santai nge-apply-nya, santai kayak gitu. Terus waduh, udah nggak bisa lagi nih, baru tuh gencar nyari terus apply gitu. Berarti lo fokus untuk akhirnya mendapatkan yang lebih ini 3 bulan ada ya, yuk? Ada lah 3 bulanan bener-bener rajin nge-apply terus kayak gitu sih. Gue mau nanya deh, apa hikmah yang bisa lo ambil dari masa pandemi ini? Hikmahnya
Apa ya? Kalau dipikir, berarti kita harus, kalau gue sih mikirnya harus benar-benar mengatur keuangan lagi, jangan terlalu boros. Biasanya kan sebelum Ternyata pandemi lu tuh traveling gila tuh boros harus ya. banget. Iya, benar traveling, main kemana, bosan dikit tuh langsung mikir aku mau traveling kemana gitu. Iya, karena lu Ternyata suka jalan. iya, karena gue suka jalan. Ternyata tuh nyimpen duit itu memang harus Harus ya. banget. Kita nggak tahu kan ke Tiba-tiba depan itu kayak gimana. Nah, tiba-tiba kayak gini nih, kayak Iya, corona gini. Dan ya udah, alhamdulillahnya sih gue masih ada simpenan ya. Cuma kalau seandainya gue nggak punya simpenan, aduh habis banget itu. Bisa-bisa gue langsung pulang kampung kali ya. Nggak ada duit. Pasti kayak gitu. Kalau orang-orang yang tinggal di rumah sih enak ya. Kalau tinggal di rumah masih Dia- ada lah yang masakin, masih iya, ada masih ada yang mikir, masakin orang tua nggak kan. mikir biaya sewa per bulan. Nah, nggak mikir kayak gitu-gitu. Kalau yang tinggal di rumah, terus dia di rumah lah gue. Ya ampun, apalagi kayak lebaran nggak bisa pulang, makin berat lagi. Kayak gitu sih. Berarti Jadi dengan corona ini lo jadi mikir untuk apa finansial tuh harus banget ya lo harus banget intinya saving di dan situ. lain-lain. Gue udah mikir di situ finansial harus diperkencang lagi nih. Jangan kebanyakan main lagi kayaknya. Boleh lah setahun sekali. Iya, mungkin gitu ya. Soalnya lu tuh orang yang suka jalan banget, jadi kayaknya penting deh untuk kayak gitu-gitu juga. Biasa lu setahun berapa kali sih Apanya? traveling sebelum pandemi ya? Sering banget kan yuk? Sering pergi kemana, jalan. Ya lihat aja kalau sana ada tanggal kejepit. Ya kejepit sih. Libur 3 hari itu udah harus biasanya tuh udah memikirkan pergi kemana. Apa Lu kalau udah ada langsung kejepit, planning sebelum itu kan pasti? Iya, biasanya ada tanggal kejepit nih. Udah planning pergi ke jalan kemana. Nah sekarang setelah pandemi, aduh gue di kosan aja nih. Tanggal kejepit jadi udah di kosan aja. Kayaknya ada hikmahnya juga kali ya pandemi gini, jadi udah malas keluar juga. Pasti ada. Kalau gue sih banyak diajarin berpikir kreatif gitu loh. Bikin apa ya gitu kan. Nah, kalau lu berarti dari sisi finansial juga ya? Iya, harus. Terus apa lagi kira-kira hikmah yang lo dapetin dari masa-masa ini? Hikmah yang gue dapet apa lagi ya? Jadi lebih sabar. Sabar ya, begitulah. Terus harapan ke depannya apa yuk? Harapan ke depannya, harapan ke depan, salary di tempat baru makin naik, asik. Ya itu pasti itu salary. Lo masih bisa lebih berkembang lagi kan di tempat baru. Nah, begitu dapat lagi tuh yang ilmu baru lagi. Iya benar. Kesejahteraan lo juga lebih meningkat. Ya, betul sekali. Apalagi harapannya yuk. Harapannya semoga coronanya cepat selesai, jadi normal lagi seperti dulu. Amin. Semoga kita sehat-sehat terus ya. Iya, amin. Semoga kita sehat terus. Ya, intinya coronanya selesai lah. Amin. Ada pesan-pesan nggak untuk para pencari kerja atau para karyawan yang masih galau-galau? Yang masih galau-galau. Ya, kalau yang masih galau ya dia balik lagi ke diri kita sendiri sih sebenarnya. Kalau masih tetap mau bertahan, ya udah bertahan, jangan mengeluh. Jangan ngeluh intinya. Aduh, gue gini. Ya itu kan keputusan lo untuk bertahan dengan kondisi kantor lo seperti itu. Iya. Kalau memang lo udah nggak kuat lagi, mending keluar daripada makin berat kerjanya. Iya benar. Soalnya udah ngerasa berat dengan potongan, ditambah ngeluh tuh makin berat lagi. Ya kalau memang udah nggak sanggup lagi ya udah. Harus rajin nyari. Rezeki masih ada lagi kok di luar gitu, nggak hanya di situ aja. Kayak gitu sih, gue sih lebih mikirnya ke sana. Dan untuk adik-adik yang baru lulus juga jangan putus asa kali ya. Iyalah pasti. Sebenarnya lapangan kerja tuh banyak banget ditawarin. Banyak banget. Ya
kita harus rajin, kitanya yang harus rajin nyari. Pasti kok pas dapet kok kerjaan, jangan gara-gara aduh corona nih orang aja banyak di PHK gimana gue gitu masih baru. Enggak, kok enggak juga. Nah ternyata berarti seharusnya kita nggak terlalu dengerin kata-kata itu ya. Iya, jangan lihat yang di sana, kan pasti lihat nih orang aja banyak yang di PHK, orang aja banyak yang dirumahin, mikir kayak gitu kan. Ya lu jangan mikir yang di sana, lu mikirnya ya udah itu mah orang, ya lu harus berusaha terus lah nyari, pasti dapat kok. Gitu. Ini juga pelajaran baru istilahnya untuk anak-anak atau untuk karyawan yang lagi galau-galau. Aduh dipotong nih, gue harus stay atau enggak. Ternyata di tengah pandemi ini ada kok penawaran lain yang lebih gitu. Gue pengen ngambil dari sudut pandang itu sih. Terus iya, ya emang kan, ada. Karena kan ada beberapa orang yang nggak mau keluar tuh karena takut keluar dari zona nyamannya, ya nggak sih? Iya, emang. Gue hampir kena di situ sebenarnya kemarin. Takut. Udah gue udah males cari kerja lagi, gue menyusahin diri lagi, nyusahin pekerjaan ya, kayak gitu-gitu kan. Gue harus beradaptasi lagi dengan orang baru, orang yang baru. Tapi akhirnya lo ngedobrak itu ya? Iya, mau nggak mau. Ya. Oke. Mau nggak mau. realistis banget. Kan gue udah mikir, aduh udah pas lah kayaknya gue di sini kerjanya. Gak terlalu jauh gitu. Gak terlalu jauh juga. Tapi akhirnya keputusan yang lo ambil ini. Iya, gue ambil ini. Keren. Pelajaran lagi nih. Oke deh, yuk. Thank you ya. Nanti kita ngobrol lagi di episode yang lain. Episode apa nih? Siap. Bulan berganti dengan cepat. Iya, udah setahun aja pandemi. Iya, nggak kerasa. Tapi tetap banyak yang bisa kita syukurin ya. Iya, betul. Paling nggak kita masih sehat lah sampai saat ini lah. Nah, itu alhamdulillahnya sih gitu sih Mbak Yu. Nah, kalau udah sakit ya ampun udahlah. Ya udah sehat-sehat, minum vitamin. Ya. Kesehatan ditanggung kan ya kantor ya? Kesehatan ditanggung. Alhamdulillah. Ada. Nah itu sih poin plusnya satunya lagi, kesehatan ditanggung. Ya udah yuk, oke, sukses terus, semoga betah di tempat yang baru. Amin, mudah-mudahan kerjaannya. Ya. Terus, makasih ya udah ngasih pelajaran juga nih di gue. Aduh, itu mah dari sudut pandang gue. Ya, apa-apa. Semoga bermanfaat. Makasih ya. Yuk Mbak Ayu, sukses podcastnya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, nggak jauh beda nih ceritanya sama aku. Bisa dibilang kita itu senasib ya, Yuk. Bukan cuma namanya aja nih yang sama, tapi nasib hampir mirip juga. Sama-sama income-nya berkurang di masa pandemi ini. Karena manajemen perusahaan tempat kita bekerja sama-sama mengambil keputusan untuk mengurangi kompensasi di awal masa pandemi sebagai upaya untuk bertahan. Tapi bedanya respon kita itu cukup berbeda atas keputusan ini. Kalau aku memilih untuk tetap bertahan di tempat yang sama, sedangkan temanku ini mengambil keputusan untuk mencari peluang yang lebih baik dan menjanjikan. Dan ini tuh nggak salah banget, karena dalam hidup itu kita tuh juga harus berpikir realistis. Kalau dari temanku Ayu ini, aku tuh selalu bisa belajar dari pribadinya yang hampir nggak pernah berkeluh kesah dan selalu berpikir realistis. Sejauh ini, selama berteman sama dia tuh, aku hampir nggak pernah denger dia tuh berkeluh kesah. Pokoknya top banget deh. Nggak mudah loh untuk punya sifat yang satu ini. Dari ceritanya kali ini, aku juga bisa belajar bahwa dalam hidup itu kita tuh harus berani mengambil keputusan dalam kondisi apapun. Contohnya dari cerita tadi, dalam kondisi income yang berkurang dan kebutuhan hidup tetap dan semakin meningkat, kita harus berani ngambil keputusan juga untuk segera keluar dari kondisi tersebut, demi untuk hidup yang lebih baik. Ya, terkadang mungkin terpikir kayaknya cukup berat ya meninggalkan tempat yang lama. Tapi hidup harus terus kita jalani. Kita tuh harus realistis juga kalau bertahan dengan kondisi tersebut, hidup kita tuh nggak akan maju. Bener nggak sih? Dan dari ceritanya tadi, pikiranku tuh jadi mulai terbuka. Kalau di masa pandemi ini, ternyata banyak perusahaan yang sudah mulai pulih dan bisa memberikan kesejahteraan yang baik untuk para karyawannya. Jadi untuk teman cerita, khususnya adik-adik lulusan baru,
Tetap semangat nih untuk mendapatkan pekerjaan yang kalian impikan. Karena peluang dan kesempatan itu akan selalu ada jika kita mau berusaha untuk menjemputnya. Dan di kesempatan kali ini aku juga mau mengucapkan terima kasih sama temanku Ayu karena udah mau berbagi cerita di sini. Pastinya sih aku bisa belajar banget sih dari cerita dia. Semoga Ayu bisa sehat selalu dan semakin sukses di karirnya. Dan untuk kalian teman cerita, terima kasih sudah mampir ke podcastku. Semoga kita bisa ketemu lagi di episode lainnya, baik itu dengan tema yang sama dari perspektif yang berbeda, atau juga dengan tema yang berbeda. Ayu mohon undur diri, sehat dan semangat selalu teman cerita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.